kepada saya. Izinkan saya menyampaikan salam kepada sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera, salam om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Adik kata limo, kedua kita saluga, sehat kakibatan. Tutup nyatyo akal namilo. Yang saya hormati, saya banggakan Wakil Bupati Sanggau, kemudian hadir bersama kita ada anggota DPRD Kabupaten Sanggau, terima kasih. Kemudian Bapak Najari Sanggau, Bapak Ricardo, bicara wawancara untuk masyarakat kita selalu hadir. Dan hadir juga Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sanggau. Terima kasih Pak. Sama nih Bapak berdua. Selalu senang untuk mengenal adat budaya. Kemudian yang saya hormati Bapak Kapolres, Bapak Dandim, Bapak mewakili para pimpinan OPD yang menemani saya atau yang mewakili. Kemudian istimewa pimpinan Ketua IKBR beserta seluruh jajaran pengurus. Kita doakan untuk istri beliau supaya tetap sembuh dan bisa bersama kita. Amin. Yang saya hormati para ketua paguyuban yang hadir, ini senang melihat Bapak bisa selalu berbalas pantun kehadirannya. Perasaan saya sudah setahun kita melaksanakan G3. Tiba-tiba sudah jadi. Nah, baru 3 hari. 2 hari ya? 2 hari. Kemudian juga saya ada beberapa pimpinan organisasi masyarakat yang hadir. Dan teristimewa Bapak Ibu masyarakat Madura Kabupaten Sanggau yang saya cintai. Lupa saya lihat. Beres kabih Ibu Bapak. Beres kabih, betul ya? Apa kabar? Baik ya? Baik. Oh niaga, apa yang berita beres kabih, ya kabare, waktu ngomong, Polras, Majuan Jual, ini melengkap apa lagi? Polras. Padang apa Padang? Hah? Apa apa? Jadi semuanya bilang baik, dan untuk itu kita tentunya bersyukur kepada Yang Kuasa bahwa hari ini kita bertemu lagi dalam acara satu kegiatan adat Jelbumi yang diselenggarakan oleh IKBR Kabupaten Sanggau. Tepuk tangan dulu untuk IKBR. Ini kali ketiga, untuk pertama saya hadir, kedua Bapak Wakil Bupati. Nah ini bersyukur, biasanya kami dua ini agak payah bersama, waktunya tidak terlalu pas, dan puji Tuhan alhamdulillah hari ini bisa bersama-sama Pak Wakil Bupati bersama kita, dan tentu didampingi oleh teman-teman Forkopimda. Bapak Kapolres hari ini ada acara persiapan untuk pileg. Ada apel besar tadi di Sabak Merah, kemudian Pak Dandim juga bersiap-siap mau melaksanakan TMMD-nya, jadi belum bisa lengkap. Bapak Ibu, Jelbumi ini yang ketiga saya lihat semakin meriah. Dan walaupun tadi dikatakan ketua panitia, Pak dulu tempatnya sempit, susah nampung orang, sekarang tempatnya besar, orangnya yang susah. Jumlahnya gitu. Ya kira-kira begitu ya, tapi kelihatannya banyak. Tepuk tangan dulu. Saya tahu berapa jumlah komunitas Madura di Sanggau, tapi ingat saya seluruh kecamatan hampir ada semua, mungkin ada beberapa yang tidak, dan terbesar memang di kota Sanggau ini. Nanti pula ya, nggak apa-apa, bapak-bapak baru memulainya. Payah untuk Bapak saya bilang, ayo teman-teman Madura
coba tunjukkan. Awalnya maju mundur, tapi puji Tuhan, alhamdulillah hari ini bisa yang ketiga. Ya. Pasti akan ada keempat, kelima dan seterusnya, dan pasti akan meningkat pengenalan adat budayanya. Nah tadi memang saya agak kecil juga, itu para berdua itu asli. Salah, sudah dua bersilat bisa tetangga tangan satu. Tapi itulah sebuah seni yang memang ya sudah mengakar sehingga pasti diresapi. Dan saya kecil dulu sempat naik beca karena Sanggau dulu cukup banyak beca. Nah hari ini tadi saya naik beca. Beca itu ciri khas kenal dengan masyarakat Madura di Sanggau. Dan tadi saya bilang Pak Wakil harus naik berdua. Lalu mulai kami dua berhitung siapa yang paling berat. Dan karena kita dua ini kok pilihnya ke saya, kan? Rupanya ban tempat saya agak. Padahal yang berat Pak Wakil. Pak Wakil menurut pengakuannya sudah 80 kilo, ya, 80 kilo lebih. Nah saya agak turun sedikit dari beliau. Cuma bannya milik saya, rupanya bannya agak kecil. Terima kasih Bapak yang sudah mengirim kami berpindah tadi. Ya memang rasanya tak terlalu panjang. Kalau panjang kan akan macet sedikit, tidak apa-apa. Tapi ini sebuah pengenalan kembali apa yang pernah kita lakukan di tempat ini yang kita munculkan kembali. Baik, Ibu Bapak, saudara saya semuanya dari kalangan Madura. Tadi cerita karapan sapi memang itu mimpi, mungkin orang Sanggau pengen lihat, tapi memang saya tahu juga itu mahal. Tapi jangan takut bermimpi, karena kalian sudah memulainya. Ya, siapa tahu ke depan kita punya mulai dengan bangganya orang-orang dari Madura melihat ternyata di Sanggau ada apresiasi dari pemerintah dari masyarakatnya, mungkin mereka juga bisa berpartisipasi ke depan. Ya. Nah tentu ini harapan-harapan yang kita jangan kita kendor. Siapa tahu juga ada anak-anak hebat nanti dari keturunan Madura, ya, dia ingin juga bersama-sama kita di sini memperlihatkan kebudayaan yang mungkin sulit. Tetapi ini saya yakin mungkin tidak sekarang, ke depan yang penting seperti yang saya sampaikan juga di beberapa paguyuban yang lain, kita konsisten sehingga pelan-pelan semakin besar. Seperti di Tiga yang biasanya mungkin hanya di rumah jomblo, dulu sebelum COVID berani tampil kita agak besar sedikit, setelah COVID kita mulai sedikit pelan-pelan. Nah kemarin sudah di Rawabakti, ya, demikian juga yang lain, ya, kita masih menggunakan gedung, tapi bisa jadi di depan juga kita bisa memperlihatkan kebudayaan kita di masyarakat Sanggau. Memang tidak gampang. Saya dulu pernah kerja dengan orang Jerman, cerita sedikit. Saya bekerja hampir 12 tahun, bicara soal perhutanan, bagaimana masyarakat punya hak atas hutannya. Nah, saya semangat betul bekerja 12 tahun untuk mikir bagaimana orang Sanggau bisa terlibat dalam pengelolaan hutan dan akhirnya bisa kelola hutan. Begitu proyek selesai, saya ditanya oleh pimpinan saya, Bapak janjinya mau sekolah S2 di Jerman. Siap? Akhirnya saya kursus bahasa Inggris, tapi tidak bisa bahasa Jerman. Tapi tiba saatnya saya bilang saya tidak jadi. Ya lumayan gimana. Lalu yang kedua, kalau Bapak tidak jadi, coba Bapak yang kami menjadi seorang konsultan untuk bekerja di seluruh Indonesia. Saya bilang juga, tidak. Saya mau di Sanggau menunggu apa yang sudah menjadi pikiran saya untuk ikut bersama mengelola hutan bersama masyarakat. Akhirnya pimpinan saya bilang, Paulus, kamu oke lah, punya pikiran bagaimana masyarakat terlibat dalam mengelola hutan. Tapi kami tahu negaramu belum siap. Dan
supaya kamu tahu di negara kami, maksudnya di Jerman, kami bisa sekarang mengelola hutan dengan rapi, yang mana hak pemerintah, yang mana hak masyarakat, yang mana hak pengusaha, itu bukan 12 tahun, Paulus, 350 tahun. Kami dulu berbunuh-bunuh sampailah akhirnya bisa tertib hari ini di Jerman mengelola hutan. Akhirnya saya paham. 12 tahun saya diajak memikirkan ini, kesimpulan proyek ini 350 tahun pengalaman Jerman, barulah kalian bisa mengelola hutan dengan baik. Nah, renungan saya disitulah saya berpikir, Bumi baru 3 tahun berturut-turut. Kemudian Dewan Adat Dayak, Gawai Dayaknya sudah yang ke berapa Pak Wakil? Sudah berapa tahun kita? Mana mau 10, belasan tahun. Kemudian G3 kemarin mungkin yang ke-8, tapi usianya sudah agak lumayan tua. Yang lain masih di bawahnya. Batak malah baru kedua pada salah saya. Ya. 3. Pak Dendang tidak salah saya ini yang keempat kan? Ya, keempat. Sama dengan Paradia Tersangka Negeri, ini baru yang ke-15. Jadi Bapak Ibu, renungan saya jangan berkecil hati. Memang benar, untuk berhimpun, untuk mengelola banyak orang tidak gampang. Apalagi, ya, contoh, kami orang Dayak berada di kampung halaman sendiri. Udah yang ke-18 kalau tidak salah, 15 juga, 19 ya. Itu pun belum sempurna acara-acaranya. Ngumpul pun bisa setahun sekali saja. Lalu kalau dalam acara belum juga terlalu lengkap adat budaya yang ditampilkan. Demikian juga Paradia Tersangka Negeri yang memang sudah kampung halamannya di sini juga masih juga belum sempurna. Apalagi saudara-saudaraku yang memang kampung halamannya di sini, tapi mengangkat budayanya yang memang tidak hidup sehari-hari di sini, tidak juga gampang. Nah, begitu di sekalian semuanya, karena terakhir acara kita ini tanggal 21 malam. Acaranya orang Sumatera ya, Barat, Pak Denda dari Parang, itu terakhir. Semoga tidak ada lagi yang lain. Bukan semoga, maksudnya nggak tahu nih perubahan orang ini masih ada, masih asik. Cuma tanggalnya belum bisa, jadi pas saya sudah rencana ke Prabon, nggak apa-apa, karena masih ada Pak Wakil. Nah, dengan demikian berarti harapan saya kita bisa berjalan. Ini mungkin orang Madura yang lain ini masih monitor bisa gaul di kecamatan. Tidak terlalu semangat datang. Apa cara mereka? Ya. Nah, contoh kemarin dari Pasundan, hampir semua kecamatan yang ada orang Sundanya datang. Artinya sudah mulai bangkit. Makanya saya yakin jangan takut bermimpi, karena bangsa ini bisa. Kalau kalian konsisten untuk terus mengembangkan kebersamaan ini melalui acara-acara yang didukung oleh pemerintah. Setuju? Oke. Jadi tadi saya cerita pengalaman kerja saya sampai hampir saya mau ribut dengan tim leader saya. 12 tahun kamu hanya mengajak saya memikirkan sesuatu, kesimpulan proyek untuk mengelola hutan yang baik 350 tahun. Bayangkan. Jadi seperti itu bapak-bapak, ibu-ibu semuanya. Hari ini kita bersyukur, Raja Bumi saya tahu juga kita ucapkan syukur, kita menjaga daerah kita, menjaga alam kita untuk kesejahteraan. Ini yang pernah saya dengar dari acara adat ini. Nah untuk itulah ya, jangan ragu, terus bersama. Ya, sekalian juga hari yang baik ini, karena saya akan selesai kalau tidak ada aral melintang, kita akan lompat
membeber, saya selesai menjadi Bupati Sanggau dan akan diteruskan oleh Bapak Yohanes Sonton untuk 2 bulan sampai Desember. Saya mohon pamit kepada masyarakat Madura, ya, doakan semoga kita semuanya sehat, kita selalu semangat karena modal utama sehat untuk kita bisa mengerjakan banyak hal ke depan. Dan selama melaksanakan Jaya Bumi terus berkembang, ya, dan dinas pendidikan kebudayaan ke depan harus mengatur jadwal dengan benar sehingga tidak menumpuk semuanya di Oktober. Ya, nanti diatur di mana yang pas, mulai dari kebudayaan Jawa. Kalau Dayak sudah pasti tanggal 7 bulan 7, yang Parlage dipastikan tanggalnya. Lalu kemudian Kadede pastikan dan seterusnya. Kemudian kedua ini pasti ikut dengan Cap Gomeng. Nah, seperti itu. Nah, seperti itulah Bapak Ibu. Ya, harapan saya ke depan semakin teratur dan setelah saya tidak menjadi bupati, saya juga bermimpi bisa melihat karapan sapi di Kota Sanggau. Baik, terima kasih untuk kita semua, selamat, dan sekali lagi mohon maaf secara khusus kepada masyarakat Madura kalau Bupati Bapak Ibu ini belum bisa memberikan sesuatu yang indah betul untuk Sanggau, tapi ini kenangan yang menurut saya modal kebersamaan yang bisa saya persembahkan untuk saudara sekalian. Selamat siang, salam sejahtera, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.